asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatannya sehingga pada pagi hari ini atau pada siang ini kita bisa melaksanakan pondok Ramadan dengan melampaui beberapa materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Musada. Nah, anak-anak, bagaimana puasa kalian di rumah? Ustazah doakan semoga selalu lancar ya. Dan jangan lupa selalu lakukan hal positif, karena pada bulan puasa ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana setiap pahala yang kita lakukan atau setiap satu kali pahala yang kita lakukan atau kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, anak-anak, pada materi berikut ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema bersuci dan macam-macam najis serta cara mensucikannya. Apa sih itu anak-anak toharoh? Ya, dalam bahasa Arab, toharoh bisa juga dikatakan dengan bersuci, yakni mengerjakan sesuatu hal yang mana jika hal tersebut tidak dilakukan, maka sholat itu tidak akan sah. Ya, ingat-ingat, tohara ialah mengerjakan sesuatu hal yang menjadikannya sah dalam sholat. Contoh yang pertama, 1, yaitu menghilangkan najis. Jadi sebelum sholat kita harus menghilangkan najis dari diri kita. Seperti kita habis pergi atau keluar kemana, kita tidak sengaja baju kita tertempel najis. Oleh karena itu kita harus memeriksanya dulu, apakah baju ini suci, apakah ada najis yang tertempel di dalamnya. Oleh karena itu setiap selesai bepergian diusahakan kita mandi, kemudian berganti baju dengan baju yang bersih, kemudian kita ambil wudhu setelah itu sholat. Nah, yang kedua adalah istinja. Apa itu istinja? Sama, yakni bersuci setelah membuang atau setelah buang kotoran. Meskipun itu BAB atau BAK, kita wajib beristinja. Kemudian yang ketiga adalah berwudu. Ini sudah pasti semua tahu ya, bahwasannya setiap kali kita akan melakukan sholat, kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Apa wudhu hanya sekedar wudhu? Tidak, wudhu dengan rukun-rukun yang harus kita terapkan agar wudhu itu menjadi sah. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya adalah mandi. Jika kita mengalami hadas besar, maka kita mewajibkan untuk mandi terlebih dahulu, baru setelah itu wudhu dan melaksanakan sholat. Nah, yang terakhir adalah tayamum. Tayamum itu biasanya dilakukan sebagai pengganti dari wudhu anak-anak. Ya, tayamum. Tayamum menggunakan apa? Ya, tayamum menggunakan debu tentunya. Apakah sama tayamum dengan wudhu? Tidak sama ya. Adapun rukun-rukunnya tayamum adalah hanya mengusap bagian wajah dan tangan. Nah, Ustazah yakin anak-anak sudah tahu atau sudah mengerti lebih banyak tentang hal wudhu ataupun menghilangkan najis dan lain sebagainya dengan menyeluruh. Di sini Ustazah akan membahas tentang benda-benda yang diperbolehkan digunakan untuk toharoh atau bersuci. Nah, benda-benda yang digunakan untuk bersuci tentu saja nomor 1 adalah air. Air banyak sekali memberikan manfaat kepada kita ya anak-anak. Di antaranya salah satunya adalah tadi bisa digunakan untuk berwudu, bisa mensucikan kotoran. Selain itu bisa dibuat untuk minum, mandi, kemudian mencuci dan lain sebagainya.
Nah, apakah hanya air yang bisa dipakai untuk bersuci? Tidak, yakni ada apalagi? Ya, ada debu dan batu. Bagaimana Ustazah caranya? Seperti yang tadi ya, kalau debu itu digunakan sebagai pengganti dari wudhu. Ketika kalian sedang tidak enak badan ataupun kalian tidak diperbolehkan oleh dokter untuk menggunakan air karena kalian mempunyai luka yang mana luka tersebut jika terkena air akan berdampak lebih parah anak-anak. Ya, atau kalian sedang demam menggigil, kemudian tidak mungkin kan dengan posisi kalian demam seperti itu kalian melakukan wudhu, kalian memegang air, itu yang ada akan bertambah lebih parah pada suhu badan kalian. Maka itu bisa digantikan dengan tayamum. Oke. Nah, kemudian dengan batu anak-anak, kalau batu jelas ini nggak bisa dipakai sebagai pengganti wudhu ya. Batu itu hanya digunakan pada zaman dahulu anak-anak. Untuk sekarang sudah tidak ada, hampir tidak pernah kita menemukan kita bersuci ataupun setelah buang kotoran ya kita melakukan BAK atau BAB. Nah, orang dulu itu menggunakan apa? 3 buah batu ya anak-anak, karena sulitnya mencari air maka mereka menggunakan batu. Seperti itu. Itu tadi adalah benda-benda yang bisa dipakai sebagai perantara untuk bersuci. Ya, nah, kemudian untuk air tentunya kita bisa melihat bahwa di sekitar kita banyak sekali macam-macam air ya anak-anak, banyak sekali. Di antaranya ada air sumur, ya, apalagi ada air laut. Kemudian ada air embun, ada air es, ada air apa lagi? Ada air apa ya? Air embun, air hujan. Nah, dan lain sebagainya, banyak sekali macam-macam air yang ada di sekitar kita. Apakah semuanya itu bisa dipakai untuk bersuci? Tidak semua air itu bisa dipakai untuk bersuci anak-anak ya. Jadi bisa kita kategorikan. Di sini apakah air yang boleh digunakan untuk bersuci atau taharah itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa semua air yang turun dari langit ya, tentu saja dari hujan, dihasilkan dari hujan, kemudian atau bersumber dari bumi, seperti air resapan, dan air tersebut apa anak-anak tidak terkena najis. Tentu saja kalau kita menemukan air yang bersumber dari bumi ataupun dari langit seperti hujan, ya itu airnya banyak ya anak-anak. Air hujan turun ke laut, air hujan turun ke sungai, air hujan turun ke sumur, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah air yang suci, mensucikan, yakni suci dipakai untuk menghilangkan kotoran, juga bisa dipakai untuk berwudu. Mustakmal, air yang sudah digunakan 1 kali untuk berwudu itu tidak boleh dipakai kembali. Kecuali anak-anak, kecuali air tersebut itu air banyak. Apa sih itu air banyak Ustazah? Air yang volumenya sangat banyak, yakni air yang dimana melebihi dari 2 kolah anak-anak. Di sini di Arab diterangkan 2 kolah. Apa itu 2 kolah Ustazah? Nah, 2 kolah itu kita mempunyai kamar mandi atau jedingan itu ya anak-anak. Jedingan itu yang berbentuk persegi, kotak. Nah, jedingan itu berbentuk kotak. Nah, untuk lebarnya itu melebihi dari kira-kira ukurannya 65 cm anak-anak. 65 cm. Oke, untuk lebarnya ya, untuk tingginya pun segitu. Melebihi dari 65 cm. Atau bisa kita kira-kirakan anak-anak. Andaikan ke
jatuhan satu kotoran cicak, air itu tidak berubah warna, anak-anak, tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan lain sebagainya. Itu boleh untuk dipakai untuk bersuci. Seperti itu anak-anak ya. Nah, dikatakan air banyak itu adalah air yang melebihi dari 2 kolah itu anak-anak. Nah, apakah kita bisa berwudu di kolam renang? Bisa, karena air kolam renang itu banyak ya. Kecuali air kolam renang itu sudah tidak terpakai selama berbulan-bulan. Warnanya yang pertama biru, kemudian berubah menjadi hijau. Baunya tidak enak dan banyak sekali hewan-hewan yang mati di dalamnya. Nah, itu yang menjadikan air itu suhu air itu berubah atau rasa dari air itu berubah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, untuk materi yang kedua, Ustazah akan menjelaskan tentang najis. Nah, najis, apa itu najis? Nah, najis ialah sesuatu yang harus kita hilangkan dari tubuh kita atau dari peralatan yang kita gunakan saat kita akan melakukan sholat. Tentu saja kita menghadap ke Yang Maha Kuasa, kita menghadap ke Allah, kita meminta dengan posisi diri kita itu suci badan dan juga suci pakaian. Ya, anak-anak ya. Oke, najis. Nah, di sini menjelaskan tentang najis. Bisa kalian ketahui bahwa najis itu ada 3 ya anak-anak, yakni najis mukhafafah ringan, mutawasito sedang, mughalladho berat. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Ya. Yang pertama adalah apa yang disebut benda-benda najis itu, atau apa saja sih benda-benda najis itu. Nah, di sini ada banyak sekali anak-anak benda-benda yang bisa dikatakan najis ya. 1, yakni darah. Nah, darah itu najis anak-anak. Tetapi darah yang ada di dalam tubuh kita selama tidak keluar dari area tubuh kita ya, itu darah tetap suci. Nah, jangan dikira darah itu ada sesuatu yang najis. Jadi, wah, di dalam tubuh kita ada sesuatu yang najis, ya kita nggak bisa melakukan sholat. Tidak seperti itu teorinya anak-anak. Ya. Kalau selama tidak keluar dari area tubuh kita, itu tetap suci atau diri kita bisa melaksanakan sholat. Ya. Darah yang keluar dari tubuh kita atau darah lain, darah hewan. Nah, biasa kita temukan bahwa kadang darah itu dibekukan kemudian dimakan. Itu darah najis, terkena badan atau terkena pakaian aja najis, apalagi dimakan anak-anak. Ya, apalagi dimakan. Coba. Sesuatu yang najis yang masuk ke tubuh kita itu akan mempengaruhi satu pola pikir kita, kemudian tentu saja akan mempengaruhi hati kita. Hati kita akan menjadi lebih pekat atau sesuatu yang haram ketika kita makan itu akan berpengaruh sekali pada perilaku kita ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah nanah. Seperti kalian lihat, biasanya kalau nanah ya, nanah adalah sesuatu yang menjijikkan ya, sesuatu yang menjijikkan. Kemudian muntahan, sesuatu muntahan. Kita kebanyakan makan, kemudian muntah anak-anak. Apakah muntahan itu suci? Tidak, itu najis ya. Sama seperti ketika kita tidur dalam keadaan tidur terlentang biasa. Kemudian kita tengkurap, kemudian kita mengeluarkan air liur. Air liur itu diproduksi dari lambung, sehingga apa yang kita kita kan mengeluarkan air liur. Nah, air liur itu kadang berwarna kuning anak-anak. Nah, itu cairan dari lambung. Itu juga najis ya. Nah, kemudian arak atau homer ya, minum-minuman keras yang sesuatu yang memabukkan itu juga najis. Kemudian ada hewan, ada anjing, babi, kemudian hewan yang dikawin silangkan antar keduanya.
Seumpama ada babi dengan kucing, ya naudzubillah, ya seumpama ada seperti itu. Atau susu binatang yang hidup yang tidak boleh dimakan dagingnya. Seperti apa? Susu binatang hidup yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti apa? Ya ada harimau, hewan buas lainnya, ya itu najis ya, atau itu tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur, ya itu sudah pasti najis. Kemudian bangkai, nah bangkai itu juga najis. Kalau kita, oh iya, Ustazah mau menceritakan sedikit ya. Dulu ada orang merasa dirinya itu paling suci, merasa dirinya paling suci, tapi selama hidupnya dia tidak pernah belajar ilmu agama. Dia hanya menyendiri di sebuah gua, lalu dia alasannya menyendiri di gua adalah dia tidak ingin bercampur dengan atau istilahnya bermasyarakat dengan orang-orang, dikarenakan dia takut banyak tergesek dosa oleh masyarakat di sekitarnya. Akhirnya dia menyendiri, anak-anak, dia menyendiri di gua. Nah, di sana dia tidak belajar agama sama sekali. Akhirnya, tapi dia selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Gitu. Dia selalu mensyukuri dengan apa? Dia beribadah setiap waktu. Pokoknya umurnya itu dia pakai untuk beribadah dan tidak mau bersinggungan dengan masyarakat ataupun orang lain. Nah, suatu saat ketika dia ingin melakukan sholat, anak-anak, tiba-tiba tidak sengaja ada hewan. Nah, hewan apa ini? Tikus. Ada tikus yang sedang mengganggu dia ketika ingin melakukan sholat. Tiba-tiba karena dia kesal dengan tikus yang mengganggunya tadi, dia pukul anak-anak tikusnya. Dia pukul, setelah itu mati tikusnya, berdarah kan, otomatis ketika dia pukul tikusnya tadi berdarah dan mati. Dia berhenti sejenak, kemudian dia merenung, kenapa aku membunuh hewan yang diciptakan oleh Allah, padahal kita sama-sama makhluk gitu. Kenapa saya membunuhnya dengan keji seperti ini? Akhirnya dia kasihan, kemudian dia merasa dirinya salah, anak-anak. Dia menangis. Nah, dia menangis, ya Allah, ampuni dosaku, aku telah membunuh makhlukmu gitu. Nah, di situ saking menyesalnya dia, dia merasa bersalah, akhirnya dia tikus tadi diambil, kemudian dikalungkan ke lehernya, anak-anak. Nah, dikalungkan ke lehernya. Setelah itu dia pakai untuk sholat. Nah, dia pakai untuk sholat 1 hari penuh dia lakukan, atau dia lakukan bersama bangkai tersebut. Tikus ini sudah menjadi bangkai, anak-anak. Dia pakai untuk sholat, atau dia gunakan bersamaan dengan sholat. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya dia itu meminta maaf kepada Allah, diampuni oleh dosanya oleh Allah, maka dia pakai untuk sholat. Nah, dia yang tidak pernah belajar sama sekali agama, tidak tahu bahwa bangkai yang dia bawa itu tidak menjadi sebab tidak sahnya sholat, ya. Nah, seperti itu. Apakah sholatnya diterima? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, anak atau seseorang yang belajar ilmu agama, ya, itu tentunya sangat-sangat dianjurkan, anak-anak. Nah, ada peribahasa seperti ini. Tidurnya orang atau tidurnya alim ulama itu lebih banyak pahalanya atau lebih baik daripada 1000 rakaat sholatnya orang yang tidak tahu agama, anak-anak. Nah, ya, sebelum kita melaksanakan atau melakukan sholat,
dan ibadah lainnya itu hendaknya kita mengaji anak-anak bagaimana cara yang baik, bagaimana aturannya dalam melakukan agar sholat itu diterima, agar ibadah kita itu diterima anak-anak. Oke, Ustazah lanjutkan. Oke, bagaimana sucinya najis itu? Nah, bagaimana najis itu bisa suci ya? Nah, di sini sudah dikatakan kita masuk pada klasifikasi najis. Najis ada 3, muhaffafah, yakni muhaffafah itu yang ringan. Seperti apa anak-anak? Ayo. Air kencingnya. Air kencing itu menjadi najis yang ringan, tapi dikategorikan ya, air kencing anak laki-laki atau anak atau bayi yang belum berumur 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali ASI ibu ya. Nah, itu adalah najis muhaffafah atau najis yang ringan. Nah, caranya dengan apa anak-anak? Percikan saja. Percikan dengan air. Nanti akan Ustazah putar videonya untuk cara menghilangkan najis berikut. Oke, setelah itu najis mutawasito atau yang sedang, dalam kategori sedang ya. Najis dalam kategori sedang. Oke. Di antaranya adalah tadi, nah ada nanah ya, kemudian muntah, kemudian darah, atau ya, kencingnya anak yang sudah dewasa, sudah memakan apapun. Nah, itu termasuk najis mutawasito ya, mutawasito atau dikategorikan dengan najis sedang. Caranya bagaimana? Yakni menghilangkan najisnya dulu, kemudian dengan air yang bersih ya dihilangkan sehingga hilang baunya, rasa dan warnanya. Sudah tidak ada lapet ataupun bekas dari si najis tersebut. Kemudian dibasuh lagi. Bisa dikatakan nanti Ustazah akan memutarkan videonya juga. Oh iya anak-anak, Ustazah harap kalian selalu berhati-hati dengan najis, apalagi kencing ya. Karena kalau kita kencing, kalau kita berdiri, kita tidak tahu, tidak akan pernah tahu, apalagi yang laki-laki tidak akan pernah tahu bagaimana air kencing itu bisa menjadi percikan di di celana ataupun di pakaian yang kita pakai. Nah, setiap 1 kali percikan itu akan menjadikan api kelak di akhirat. Jadi diharapkan selalu berhati-hati jika ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Usahakan ya tidak ada percikan kemana-mana ya. Lebih baik sih jongkok, lebih baik sih duduk ya. Kemudian kita siram supaya apa? Supaya tadi najisnya tidak kemana-mana. Siram dari arah mana? Depan ke belakang ya. Oke, sekarang najis yang ketiga adalah najis mughalladho. Nah, ini najis berat anak-anak ya. Najis dalam kategori berat. Nah, yakni seperti anjing, babi, kemudian apapun tentang dia, seperti air liurnya, keringatnya, kemudian apapun tentang anjing dan babi itu salah satunya. Nah, caranya adalah membasuh 7 kali anak-anak, membasuh selama 7 kali dan salah satunya menggunakan debu ya. Nah, ini Ustazah juga akan memutarkan video mengenai cara mensucikan najis mughalladho atau najis anjing dan babi. Terus bagaimana kalau posisi kita kering? Oh iya, ini dikecualikan ya. Saat tubuh kita kering, kita tidak sengaja tiba-tiba kita punya wudhu atau ginilah, kita jalan-jalan ya, habis itu tubuh kita itu kering, kemudian kita tidak sengaja ada orang yang sedang membawa anjingnya jalan-jalan, kemudian kita tersenggol apa?
bulu si anjing tersebut, apakah itu juga sudah dikatakan najis? Nah, dalam ketika si bulu tadi kering, kemudian kulit kita kering, kemudian kita tidak sengaja tersenggol seperti ini ya. Nah, posisi kering dengan kering itu tidak dikatakan najis, anak-anak. Najis ya. Sama juga, apakah hanya berlaku pada najis mubalaghah? Tidak. Semua najis ya. Contohnya di lantai tadi ada najis yang sedang, itu apa? Iya, najis mutawasito. Ada najis sedang. Nah, contoh ada kotoran cicak. Nah, kotoran cicak itu kering, anak-anak. Terus kita selesai wudhu ya, kemudian kita tidak sengaja menginjak ataupun bergesekan dengan si kotoran tadi. Ya, kotorannya kering, kemudian kulit kita juga kering. Nah, itu bagaimana? Tetap sah, anak-anak, karena sesuatu yang kering tidak menempel ya. Dikecualikan seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah rangkuman dari tema bersuci dan najis.